Bayangkan sebuah pantai yang indah, di mana angin sepoi-sepoi berhembus dan burung camar terbang bebas di langit biru. Namun, dalam sekejap, kedamaian itu berubah menjadi mimpi buruk. Ombak raksasa datang tanpa ampun, menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Jika kamu suka cerita-cerita yang menggugah emosi dan penuh ketegangan, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Hari ini, kami akan membawa kalian ke dalam kisah mengerikan tentang bagaimana ombak maha dahsyat meluluh lantakkan segalanya isi. Pantai itu awalnya begitu damai. Matahari bersinar keemasan, membiaskan warna indah di permukaan laut yang tenang. Orang-orang berjalan santai di tepian, menikmati suara deburan ombak yang biasanya menenangkan. Namun, tanpa tanda-tanda yang jelas, ombak mulai berubah. Air laut yang semula jinak tiba-tiba mundur jauh ke tengah, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Beberapa orang menyadari hal ini, tapi kebanyakan masih terbuai dalam keindahan sore itu. Hanya dalam hitungan detik, gemuruh mengerikan terdengar dari arah laut. Ombak setinggi pohon kelapa bergerak cepat menuju daratan. Keindahan yang tadi dirasakan lenyap seketika, digantikan oleh kepanikan dan jeritan. Air laut menghantam dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Rumah-rumah di sekitar pantai roboh dalam sekejap, terseret arus yang begitu buas. Mobil-mobil terlempar seperti mainan, terbawa derasnya aliran yang semakin menggila. Orang-orang berlari mencari tempat yang lebih tinggi, tapi tidak semua berhasil menyelamatkan diri. Ada yang tersapu arus, berusaha meraih sesuatu untuk bertahan, tapi ombak terlalu kuat, menarik mereka ke dalam pusarannya. Di tengah kekacauan itu, seorang ibu berusaha menggenggam tangan anaknya yang masih kecil. Namun, derasnya arus membuat genggamannya terlepas. Jeritan sang anak tenggelam dalam raungan air yang melahap segalanya. Seorang pria tua berpegangan pada pohon kelapa, berharap bisa bertahan. Tapi ombak berikutnya datang lebih besar, mencabut pohon itu dari akarnya dan menyeretnya bersama aliran yang tak terhentikan. Tak ada lagi yang bisa dilakukan selain berharap dan berdoa. Beberapa orang yang berhasil mencapai gedung tinggi menyaksikan dengan ngeri bagaimana semuanya hilang dalam hitungan menit. Air terus menghantam tanpa ampun. Pantai yang tadinya ramai dengan tawa berubah menjadi lautan puing-puing dan tangisan yang memilukan. Di kejauhan, seorang nelayan yang sedang melaut melihat kejadian itu dengan mata terbelalak. Kapalnya bergoyang keras, hampir terbalik oleh gelombang yang datang bertubi-tubi. Ia hanya bisa memegang erat kemudi, berharap keajaiban menyelamatkannya. Ketika ombak akhirnya mulai mereda, yang tersisa hanyalah kehancuran. Bangunan yang berdiri kokoh kini hanya puing-puing yang berserakan. Jalanan dipenuhi lumpur, sampah, dan benda-benda yang hanyut terbawa arus. Tangisan menggema di antara reruntuhan. Mereka yang selamat mencari keluarga mereka, berharap menemukan orang-orang yang mereka cintai dalam keadaan hidup. Di sudut jalan, seorang bocah duduk sendirian, tubuhnya gemetar kedinginan. Ia memeluk boneka lusuh yang berhasil ia selamatkan. Matanya kosong, seolah tak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Tim penyelamat mulai berdatangan, menyusuri puing-puing dengan harapan bisa menemukan korban yang masih hidup. Tapi, setiap langkah yang mereka ambil hanya mengungkap lebih banyak kesedihan. Seorang ayah berdiri di tengah reruntuhan rumahnya, menatap kosong ke arah laut. Di sana, tempat ia terakhir kali melihat keluarganya sebelum ombak ganas itu menelan semuanya. Tragedi ini meninggalkan luka yang mendalam. Banyak yang kehilangan rumah, harta, dan lebih dari itu, orang-orang yang mereka cintai. Namun,
Di balik kehancuran ini, ada semangat untuk bangkit. Mereka yang selamat saling membantu, berbagi makanan, pakaian, dan pelukan yang menguatkan. Dunia melihat tragedi ini dengan hati yang pilu. Bantuan mulai berdatangan dari berbagai penjuru, membuktikan bahwa dalam duka, masih ada cahaya harapan. Hari demi hari berlalu, dan puing-puing mulai dibersihkan. Kehidupan perlahan dibangun kembali, meskipun bekas luka di hati akan selalu ada. Mereka yang kehilangan tetap menyimpan kenangan tentang orang-orang yang mereka cintai. Setiap ombak yang datang ke pantai kini bukan lagi sekadar suara laut, tapi pengingat akan hari ketika segalanya berubah. Kisah ini bukan hanya sekadar cerita, tetapi refleksi dari kejadian yang telah menghancurkan banyak kehidupan. Ombak yang maha dahsyat mengajarkan kita betapa kecilnya manusia di hadapan alam, dan betapa pentingnya untuk selalu waspada. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang menggugah emosi. Namun, luka yang ditinggalkan ombak itu tak mudah sembuh. Hari-hari setelah bencana terasa begitu panjang dan menyakitkan. Mereka yang selamat masih terpukul oleh kenyataan bahwa dunia mereka telah berubah selamanya. Beberapa orang hanya bisa duduk di tengah reruntuhan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Seorang ibu masih terus mencari anaknya yang hilang. Ia berlari dari satu tempat ke tempat lain, memanggil nama anaknya dengan suara serak. Setiap sudut yang ia jelajahi hanya berisi puing dan genangan air berlumpur. Namun, harapannya belum padam, meskipun hatinya sudah remuk. Seorang pria muda berdiri di tepi pantai, menatap laut yang kini kembali tenang. Air yang tadinya mengamuk kini terlihat begitu damai, seolah tak pernah menghancurkan apapun. Ia menggenggam sebuah kalung yang berhasil ia temukan di antara puing-puing, satu-satunya kenangan yang tersisa dari kekasihnya yang tersapu ombak. Setiap hari, para penyintas harus berjuang melawan rasa kehilangan. Mereka berkumpul di tempat-tempat pengungsian, berbagi cerita, saling menguatkan. Tak ada yang benar-benar bisa memahami perasaan mereka selain sesama korban. Di malam hari, tangisan terdengar di mana-mana. Beberapa menangis karena kehilangan keluarga, yang lain meratap karena kehilangan rumah, pekerjaan, dan harapan mereka. Bahkan langit pun seolah ikut berduka, menurunkan hujan yang membasahi tanah yang sudah penuh dengan kesedihan. Tim penyelamat masih terus berusaha menemukan korban. Setiap kali mereka menarik sesuatu dari bawah reruntuhan, harapan selalu muncul, tetapi lebih sering yang ditemukan adalah kesedihan. Banyak yang harus menerima kenyataan pahit bahwa orang yang mereka cari tak akan kembali lagi. Namun, dalam kegelapan, ada secercah cahaya. Beberapa korban ditemukan masih hidup setelah berhari-hari terjebak. Seorang anak kecil ditemukan di bawah puing-puing rumahnya, bertahan hanya dengan minum air hujan. Wajahnya penuh luka, tapi matanya masih menyimpan harapan. Di antara kehancuran, muncul pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka bukan hanya tim penyelamat, tetapi juga sesama penyintas yang saling membantu. Seorang pria tua berbagi makanannya dengan anak-anak yang kelaparan, sementara seorang wanita muda merawat orang-orang yang terluka dengan segala yang ia punya. Dunia luar tak tinggal diam. Bantuan mulai berdatangan dari berbagai negara. Makanan, obat-obatan, dan tenaga medis datang untuk membantu mereka yang selamat. Meski tak bisa mengembalikan apa yang hilang, setidaknya bantuan itu bisa memberi sedikit harapan. Namun, masih ada yang belum bisa menerima kenyataan. Seorang kakek duduk di depan reruntuhan rumahnya yang telah hancur, menolak meninggalkan tempat itu. Baginya, tempat itu bukan sekadar rumah,
tetapi saksi bisu dari kenangan bersama keluarganya yang kini telah tiada. Seorang anak muda berdiri di antrian makanan, tatapannya kosong. Ia kehilangan kedua orang tuanya dalam bencana ini. Kini, ia tak tahu harus kemana, tak tahu bagaimana hidupnya akan berjalan setelah ini. Kehidupan di pengungsian pun penuh tantangan. Mereka harus tidur berdesakan, berbagi makanan yang terbatas, dan menghadapi ancaman penyakit akibat lingkungan yang tak higienis. Namun, semangat untuk bertahan tetap ada. Anak-anak mulai bermain lagi, mencoba melupakan sejenak apa yang terjadi. Beberapa orang dewasa mulai membersihkan reruntuhan, berusaha membangun kembali apa yang telah hancur. Laut yang dulu memberi kehidupan kini menjadi momok bagi mereka. Tak sedikit nelayan yang kini takut untuk kembali ke laut. Mereka kehilangan perahu, rumah, dan keluarga, dan lebih dari itu, mereka kehilangan keberanian untuk menghadapi lautan lagi. Tapi waktu terus berjalan, dan perlahan, luka mulai sembuh. Mereka yang bertahan mulai bangkit, membangun kembali rumah-rumah mereka, meskipun dengan penuh kesedihan. Seorang ayah menggandeng tangan anaknya, berjalan menyusuri pantai yang dulu menjadi tempat bermain mereka. Mereka berdiri di sana, diam dalam kesunyian, mengingat semua yang telah hilang. Ombak kecil menyentuh kaki mereka, seolah meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Lambat laun, kehidupan mulai kembali. Pasar yang dulu sunyi kini perlahan ramai lagi. Anak-anak kembali ke sekolah darurat, meskipun dengan buku-buku yang didapat dari sumbangan. Namun, kenangan akan bencana ini akan selalu ada. Setiap kali terdengar suara ombak yang lebih besar dari biasanya, ada ketakutan yang menyelinap di hati mereka. Pemerintah dan berbagai lembaga mulai membangun sistem peringatan dini. Mereka tak ingin bencana serupa kembali terjadi tanpa peringatan. Teknologi canggih mulai dipasang untuk memantau pergerakan laut. Beberapa orang memilih untuk meninggalkan pantai selamanya. Mereka tak ingin tinggal di tempat yang mengingatkan mereka pada kehilangan. Namun, ada juga yang tetap bertahan, memilih untuk menantang alam dan melanjutkan hidup. Laut tetaplah laut, dengan segala keindahan dan bahayanya. Ia bisa memberi kehidupan, tapi juga bisa mengambilnya dalam sekejap. Manusia hanya bisa belajar dari pengalaman dan lebih waspada. Di balik setiap bencana, ada pelajaran yang bisa dipetik. Tentang betapa berharganya waktu bersama orang yang kita cintai. Tentang bagaimana kita harus menghargai kehidupan, karena kita tak pernah tahu kapan segalanya bisa berubah. Kini, pantai yang dulu hancur perlahan kembali hidup. Toko-toko mulai buka kembali, perahu-perahu baru dibangun, dan para nelayan kembali melaut dengan hati-hati. Tapi di setiap sudut, selalu ada bekas luka yang mengingatkan bahwa ombak pernah datang membawa kehancuran. Untuk mereka yang pergi, kenangan tentang mereka tetap abadi. Nama-nama mereka terukir di hati keluarga yang ditinggalkan, dalam doa yang selalu dipanjatkan. Dan untuk mereka yang bertahan, hidup harus terus berjalan. Mereka membawa kisah ini dalam setiap langkah mereka, sebagai pengingat akan betapa berharganya setiap momen yang mereka miliki. Itulah kisah tentang amukan ombak maha dahsyat yang menghancurkan segalanya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua akan dahsyatnya kekuatan alam. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like dan subscribe agar kami bisa terus membawakan cerita-cerita yang menggugah emosi. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.